Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena Anies pentolan Nasdem mundur ramai-ramai. Satu persatu elit partai Nasdem memilih mundur. Terlebih lagi setelah deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Yang terbaru ada nama Siswono Yudhohusodo juga mundur dari partai dan jabatannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem. Dengan mundurnya Siswono, kekuatan Nasdem rontok sebelum bertanding. Mundurnya Siswono menambah daftar elit Partai Nasdem yang mundur. Di antaranya, Ketua Departemen Bidang UMKM DPP Partai Nasdem Niluh Jelantik, Ketua DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM Nasdem Sulawesi Utara Predik Didiroa Lumalente, serta Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW Nasdem Bali Anak Agung Ngurah Panji Astika. Mundurnya politisi senior Siswono Yudhohusodo dari Partai Nasdem tentunya tidak hanya mengagetkan di internal partai sendiri, tapi juga di kalangan para politisi partai lain sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Siswono tentunya mempunyai posisi yang strategis dalam menentukan arah partai, terutama dalam menghadapi pemilu dan pemilihan presiden tahun 2024. Yang dinamikanya semakin menarik untuk dicermati, terutama dalam hal calon presiden, yang sampai saat ini didominasi oleh 3 nama yang selalu unggul dalam lembaga-lembaga survei, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Ketika Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, banyak kalangan di internal partai sendiri yang keberatan dengan pencapresan tersebut. Ada 2 alasan kenapa kader menolak pencalonan tersebut. Satu, karena waktu yang kurang tepat di tengah persiapan pemilu dan proses pencalonan Anies yang dinilai kontroversial. Kedua, alasan ideologis. Alasan pertama, sebagian kader tentu bisa memahami langkah yang dilakukan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem dan aktor utama di Partai Nasdem. Beliau mempunyai pandangan dan strategi sendiri dalam membuat keputusan yang akhirnya bisa diterima dan meyakini bahwa itu bagian dalam membesarkan partai. Banyak kader-kader Partai Nasdem yang loyal dan mengikuti keputusan dari Surya Paloh. Alasan ideologis inilah yang menyebabkan sebagian kader mengundurkan diri, termasuk Siswono Yudhohusodo, dalam pencapresan Anies yang diopinikan sebagai antitesa dari Jokowi, dan kalangan Islam yang tidak ramah terhadap pluralisme. Opini ini adalah dampak dari pencalonan Anies sebagai gubernur, yang naik ketika eskalasi politik identitas yang masif dengan gerakan 212, sehingga timbul kekhawatiran atas pencalonan Anies Baswedan. Opini yang kedua sebenarnya tidak terbukti ketika Anies menjadi gubernur. Selain alasan di atas, menurut saya, mundurnya Siswono Yudhohusodo selain kecewa terhadap pencalonan Anies, dia tidak berhasil untuk menjadikan Ganjar Pranowo sebagai capres dari Partai Nasdem. Secara ideologis dan kultural, Siswono lebih cocok dengan Ganjar. Bahkan pernah dalam acara wisuda kampus Universitas Pancasila menghadirkan Ganjar sebagai keynote speaker. Tentu ini tidak terlepas dari kedudukan Siswono Yudhohusodo sebagai ketua pembina di kampus tersebut. Dan mundur adalah jalan terbaik bagi Siswono Yudhohusodo dan bagi Partai Nasdem sendiri. Saya Omen O, begitulah kura-kura.